Halo semuanya, selamat datang di video ini. Ini video tugas buat lengkapin tugas informatika aku. Perkenalkan, nama aku Muhammad Irfansyah Sudrajat dari kelas Informatika 3 dari SMA N 1 Raja Bungur. Aku di sini ingin membuat tutorial bagaimana caranya membuat biodata diri menggunakan HTML. Oke, jadi sebelum mulai, disclaimer dulu. Sebelum kita mulai, itu kita perlu satu aplikasi namanya TrapEdit. Jangan lupa ya, sebelum kita memulai, itu kita memerlukan aplikasi TrapEdit ini. Ini aplikasi yang penting banget buat kalian para programmer yang emang gak punya komputer, jadi bisa dipakai di HP. Kalau aku udah download, jadi tinggal buka aja. Oke, ini hasil coding sebelumnya. Aku tadi coba-coba dulu ya, karena aku sambil ingat-ingat juga. Oke, ini halaman utama. Jadi waktu kita buka halaman utama ini, sebelumnya kita buka bagian menu yang ada di pojok kanan ini. Kita buka, kita masuk ke ruang kerja. Oke, ini sambil ruang kerjanya itu bagaimana? Di sini ada beberapa percobaan yang udah aku coba sebelumnya. Oke, jadi kita mulai buat dari awal. Kita mulai dari file baru. Oke, misalnya aku kasih namanya sama kayak sebelumnya, itu biodata informatika 3. Oke, nama filenya. Ini disclaimer buat teman-teman juga. Ini yang perlu diperhatikan. Kita perlu memakai format HTML agar codingan yang kita buat itu bisa terrealisasikan. Itu disclaimer buat teman-teman. Jangan sampai lupa. Harus ada format HTML. Kalau nggak ditambahin itu nggak bakal bisa. Ini tampilan di dalamnya bagaimana, masih kosong ya. Jadi kita isi dulu pakai template HTML. Oke, dari yang pertama itu doctype HTML. Oke, codingan pertama itu ada HTML. Lalu setelahnya itu ada head. Ini bagian kepala. Di sini ada title atau judul. Judul dari codingan ini itu apa? Yang ada di pojok kanan kiri kalau kalian tahu. Oke, misalnya aku namainnya pakai nama aku sendiri. Tugas biodata informatika 3 Irfansyah. Oke, bagian headnya kayak gitu aja cukup. Lalu setelahnya kita masukin bagian body. Nah, bagian body ini yang kita isi nanti. Ini yang jadi patokan utama bagaimana cara kita membuat biodata diri dari HTML. Oke, sebenarnya formatnya cukup gini aja. Dari doctype HTML, terus ada tag HTML, tag head, title, body, cukup gitu aja dengan penutup-penutupnya. Dari yang pertama, kita bikin tag div. Div itu division. Jadi dengan kita membuat div ini tuh tujuan dari div ini yaitu buat bikin namanya bikin namanya navigasi. Oke. Kita tentuin kelasnya. Ini kelas itu menu. Nah, lalu kita masukin isi-isinya. Isi-isinya tuh kok tagnya tuh kayak gini ya. Ini tuh 1. Nah, ini tagnya. Ini tag buat nentuin dia tuh masuknya ke berapa gitu. Ada urutan-urutan yang jadi kelasnya itu button. Oke. Lalu misalnya kita masukin ini profil. Ini tuh bagian profil ya. Nah, dari sini codingan ini tinggal kita copy aja, tinggal kita salin dan paste, ditempel. Ya, kurang lebih aku buat sebanyak 5 kali. Artinya ada 5 bagian, 5 tombol dari kelas menu ini. Aku ganti sampai 5.
Oke, yang pertama itu ada profil. Yang kedua aku ganti juga, misalnya aku gantinya itu pakai apa ya? Pendidikan. Lalu ini keahlian. Ini pengalaman. Dan yang terakhir adalah kontak. Nah, bagian divnya ini udah jadi. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang penasaran, div itu perumpamaan itu kayak gimana, hasilnya itu kayak gimana. Div itu hasilnya itu kayak gini ya. Kalian lihat yang di pojok kiri ini, ada profil, pendidikan, keahlian, pengalaman, dan kontak. Nah, ini bagian div, bagian navigasi. Jadi, kalau kalian misalnya nanti klik bagian ini, klik tombol-tombol di sini, itu bakal mindahin kalian ke bagian yang bakal kalian ini itu nanti bakal mindahin kalian ke bagian-bagian yang kalian pengen cari gitu. Misalnya ke profil itu kalian bakal pindah ke bagian profil. Pendidikan kalian bakal pindah ke bagian pendidikan. Jadi begitu cara kerjanya. Oke. Buat selanjutnya kita bikin bagian judul. Judul itu kita pakai H1 aja. Ditambah background color. Kita pindahin juga dia biar teksnya itu di tengah. Oke. Ini aku isi misalnya profil pelajar. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Oke, karena nggak guna. Oke, kita pakai yang lain, style, background color. Ini tuh CSS ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak cara buat nge-styling bagian-bagian yang kalian mau, tapi aku pakai cara yang ini aja karena aku rasa ini lebih gampang. Jadi kepindah-pindah. Nah, oke, hasilnya jadi kayak gini. Profil pelajar. Lalu di bawahnya kita buat table. Sebenarnya kita buat table dulu, kenapa? Karena nanti kita bakal buat yang namanya itu buat yang namanya bagian depan, bagian covernya itu bagaimana gitu. Di bagian TD. EMG SLC. Nah, ini tuh tag buat masukin gambar di HTML tuh bagaimana ya? Oke. Tapi sebelum itu call span tuh buat apa? Jadi call span itu dia tuh buat ngeblok dua atau lebih kotak yang ada di table nanti image SLC. Nah, karena kita belum ada gambar yang mau kita masukin, oke, kita lanjut dulu. Bagian table selanjutnya TD. Nah, di bagian sini kita masukin aja misal nomor kita. Aku nggak mau pakai nomor aku, jadi aku pakai nomor asal aja. Semoga aja ini nggak terlalu kelihatan ya. Lalu saja misalnya kita masukin email.
email kita. Oke, ini pakai email aku aja nggak apa-apa. Cukup. Oke, bagian itu bakal jadi kayak gini. Nah, ini masih belum rapi, jadi coba kita rapikan. Dari teks sebelumnya itu kan ada align center. Nah, ini kita pakai juga align center. Buat bordernya biar lebih kelihatan. Nah, hasilnya tuh jadi kayak gini. Oke. Aku mau nambahin gambar di sini. Caranya itu gimana? Kita keluar dulu. Nah, di bagian sini kita pilih yang import file. Ini mengimport gambar-gambar yang kita mau, file-file yang kita mau masukin ke dalam codingannya gitu. Oke, misalnya dari gambar. Oke, aku coba pilih gambar ini. Nah, buat mempermudah kita ganti aja nama filenya, karena pasti bakal ribet. Aku pakai nama aku irfan.jpg aja dia. Oke, balik lagi ke codingan yang sebelumnya. Nah, dari img src yang ini kita masukin nama file yang tadi kita buat, yang tadi kita impor, misalnya namanya aku irfan.jpg. Nah, hasilnya tuh jadi kayak gini. Gambarnya besar kan? Kita perkecil ukuran gambarnya. Misalnya lebarnya tuh cukup 50 aja. Dan tingginya juga 50. Oke, hasilnya jadi kayak gini. Nah, ini sebenarnya masih belum rapi. Kita rapikan dulu. Kalau buat ukuran gambar itu harus benar-benar disesuaikan sama preferensi kita bagaimana. Dimana aku sebenarnya menyesuaikan sama tabelnya. Kalau tabelnya itu kelihatan besar, aku rasa harus lebih besar. 150 mungkin cukup. Kurang ya? Oke, aku coba 200 deh. (220) dan 220. Ukurannya kelihatan pas. Nah, biar gambarnya bisa lebih rapi lagi, aku pindahin gambarnya itu jadi di tengah juga, pakai codingannya align center. Bisa. Oh iya, di sini ya. Maaf ya, harusnya di sini dimana kita bisa masukin. Nah, jadi begini, kelihatan lebih rapi. Oke, bagian depan, bagian muka aku itu udah jadi. Kita lanjut aja ke bagian selanjutnya. Oke, jadi kita udah buat dua bagian ya. Yang pertama itu bagian apa namanya? Yang pertama di sini tuh udah aku buat bagian navigasi, lalu selanjutnya bagian depannya yang ada muka aku ini udah jadi. Lalu setelah itu kita buat bagian isinya. Misalnya H2. Aku kasih style, background color.
Nah, aku juga tambahin biar si teksnya itu biar lebih kelihatan karena backgroundnya itu hitam. Nah, biar lebih kelihatan. Jadi di sini ada dua style yang background color dan style color. Background color itu buat bagian background dari paragraf itu, dari paragraf yang aku buat nanti. Dan color itu buat teksnya, warna teksnya itu gimana. Oke, misalnya dari yang pertama itu ada class button profil. Yang pertama itu ada profil. Oke, di disclaimer juga, sebelum kita masukin itu kita buat dulu ID, tag ID ini buat apa? Jadi ini buat ngehubungin antara yang ada di navigasi di sini dan juga yang ada di bagian isinya. Kayak contohnya kayak gini ya. Nah, ini bagiannya udah jadi kayak gini. Semisal aku ke bagian navigasi, aku klik bagian sini, jadi otomatis ketika aku ngeklik, dia tuh pindah dari sini, dari bagian navigasi ini ke isi dari bagian sini. Oke, nanti aku praktikan lagi kalau udah jadi semua. Oke, selanjutnya kita buat bagian isinya. Isiannya itu gimana? Isiannya kita pakai table karena karena ini buat biar si ininya tuh rapih, biar isinya itu rapih. Oke, table tr dan td. Misalnya, oke, dari profil yang pastinya itu ada nama aku gimana. Oke, kalau dari cara aku, kita pakai titik 2 sebagai pemisah. Nah, lalu nama aku Muhammad Irfansyah Sudrajat. Oke, hasilnya jadi bakal kayak gini. Nah, jadi bagian ini itu tinggal kita copy paste aja biar mempersingkat waktu juga. Oke, pertama nama, lalu kemudian kita isi yang kedua itu tempat tanggal lahir. Atau mungkin kita isi dulu bagiannya, ya misalnya aku kelas berapa gitu. Tempat tanggal lahir aja ya. Tempat tanggal lahir aku. Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir aku di mana? Misalnya di Bogor. Oke. Ulangi proses yang awal tadi. Jadi dari nama kita ubah jadi umur, misal umur aku berapa? Umur aku sekarang itu 16 tahun. Oke. Nah, hasilnya tuh bakal jadi kayak gini. Nama, tempat tanggal lahir, umur. Nah, oke, aku pengen persingkat aja karena ini kebanyakan. Nah, ini contoh pertama dari bagian profil ya. Ada nama aku, ada tempat tanggal lahir aku, ada umur aku. Ini biodata paling umum ya. Paling umum isinya itu gimana? Bagian pertama itu dari profil kita itu siapa. Jadi buat ngasih tahu kita itu sebenarnya siapa gitu. Oke. Di bagian kedua ada pendidikan. Nah, caranya tuh biar nggak terlalu lama-lama banget kita buat satu-satu, kita copy paste aja yang udah kita buat sebelumnya. Kita salin. Jadi ini kita cuman ganti beberapa bagiannya saja, nggak perlu satu-satu ribet gitu. Ini pendidikan misal. ID-nya kita ganti jadi 2. Lalu kita masukkan misalnya pendidikan kita dari awal. Aku sekolah dasar
pastiin 2 jam PA. Aku dulu dari 2014 sampai kalau nggak salah 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Aku dari 2014 sampai 2019. Nah, aku terus ulang ini sampai jenjang terbaru sekarang. Jenjang yang sekarang itu di SMA. SMP Oke. Berarti tadi 2019 ya? Ya, salah. 11 sampai 2020. Oke, lanjut di jenjang terakhir. Prosesnya diulang-ulang terus ya, sampai di pendidikan kalian sekarang tuh apa? Oke, bagian pendidikan udah jadi. Lalu selanjutnya ada bagian keahlian. Nah, kita ulang terus sampai kelima yang ini udah selesai gitu. Jadi sebenarnya kita cuma salin dari satu codingan ke codingan lain. Kayak nggak perlu ribet-ribet bikin satu-satu. Oke, misalnya keahlian. Keahlian aku dalam IT adalah misalnya keahlian dalam buat kalian aku itu punya keahlian menulis. Oke, ini di bagian keahlian ya. Mampu menggunakan
Nah, di sini aku misal masukin menulis IT. Aku coba masukin itu bagian di keahlian. Selanjutnya aku coba buat yang pengalaman nih. Ininya masih sama, codingan itu masih sama, strukturnya pun masih sama. Hanya kita ganti beberapa bagiannya saja. Pengalaman keempat ya. Benar keempat. Dari pengalaman, misalnya aku pengalaman apa ya kira-kira? IT, pengalaman IT. Mana pertama? Pengalaman juga aku juga pernah. Yang selanjutnya, kalau kalian nggak membutuhin satu bagian ini, kalian boleh aja hapus. Jadi cuman bikin beberapa bagian saja yang kalian pikir kalian butuhkan itu. Yang terakhir kita buat bagian satu bagian lagi. Yang kelima itu adalah kontak. Ini kontak aku ya. Kalian bebas mau masukin apapun ini. Misalnya dari WhatsApp.
Instagram. Lalu aku juga mungkin masukin apa ya, kontak lainnya. Kontak lainnya mungkin email ya. Oke, udah cukup. Oke, codingannya tuh seperti ini. Buat kalian yang memperhatikan, ya kurang lebih caranya itu seperti ini. Dari atas sampai bawah. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, udah kelihatan kan hasilnya bagaimana? Oke, kurang lebih segitu aja buat praktiknya. Nah, dari yang aku praktikan di awal itu dengan kita navigasi ini berguna. Nah, dari navigasi itu berguna dimana kita bisa langsung pindah tempat ke tempat yang kita pengen. Misalnya dari profil, pendidikan, keahlian, itu kalian kemananya itu kalian tinggal pencet di navigasi aja. Cukup gitu. Oke, sekian dari aku. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ini tugas aku tunjukkan buat Pak Erik. Dia minta kita semua buat bikin tugas ini. Oke, sekian dari saya. Oke, bye-bye.